Legenda Joko Kendil, Jawa Tengah. Legenda Joko Kendil, Jawa Tengah. Dahulu kala, di sebuah wilayah subur di Pulau Jawa, berdirilah sebuah negeri yang makmur, tentram, dan disegani kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Negeri itu dipimpin oleh seorang raja gagah nan tampan bernama Prabu Asmawikana, sosok penguasa yang bijaksana, berwibawa, serta disegani kawan dan lawan. Prabu Asmawikana hidup di istana bersama seorang permaisuri yang lembut hati, serta seorang selir yang cantik rupawan. Bertahun-tahun lamanya, sang raja menantikan hadirnya seorang keturunan yang kelak akan meneruskan tahta kerajaan. Namun takdir seakan berulang kali menguji kesabaran mereka. Setiap kehamilan dari sang permaisuri selalu berakhir dengan keguguran. Tanpa disadari sang raja, musibah itu bukanlah kehendak alam semata, melainkan ulah kejahatan yang direncanakan dengan dingin. Selir raja yang menyimpan iri hati dan ambisi besar tak rela bila seorang putra mahkota lahir dari rahim permaisuri. Dengan niat licik, ia meracuni makanan sang permaisuri hingga kandungannya tak mampu bertahan. Semua itu dilakukan demi satu tujuan, agar kelak ia sendiri yang melahirkan pewaris tahta kerajaan. Waktu berjalan, dan Prabu Asmawikana mulai merasakan kejanggalan dari peristiwa keguguran yang menimpa permaisurinya. Naluri seorang raja membuatnya kembali waspada, hingga akhirnya ketika sang permaisuri kembali mengandung, raja memutuskan untuk menjaga sendiri keselamatan istri dan calon anaknya. Sejak saat itu, permaisuri tidak pernah ditinggalkan sendirian. Segala makanan diperiksa dengan teliti. Setiap orang yang keluar masuk istana diawasi ketat. Selir jahat itu tak lagi memiliki celah untuk menebar racun. Namun di tengah keputusasaannya, sang selir mendatangi sebuah hutan angker yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya kekuatan hitam. Di sana ia bertemu dengan seorang penyihir jahat. Dengan imbalan seperti emas, ia memohon agar anak dalam kandungan permaisuri dikutuk menjadi makhluk cacat, sehingga tak pantas menjadi putra mahkota. Di suatu malam ketika istana terlelap dalam sunyi, penyihir itu meniupkan mantra kutukan. Angin dingin berhembus, menyusup ke kamar permaisuri, membawa energi gelap yang kemudian merasuk pada janin yang tak berdosa. Hari kelahiran yang dinanti pun tiba. Istana yang awalnya dipenuhi sukacita justru diliputi keheningan yang mencekam. Anak yang lahir dari rahim permaisuri memiliki tubuh yang jauh dari gambaran seorang pangeran. Kulitnya hitam, tubuhnya pendek dan bungkuk, dengan bentuk kepala menyerupai periuk tanah liat atau kendil dalam bahasa Jawa. Tangis pilu raja dan permaisuri pecah di istana, mencoba menerima kenyataan yang tak pernah mereka bayangkan. Dan anak itu mereka beri nama Joko. Hingga keesokan harinya, seorang petapa sakti datang ke istana. Sosok tua itu membawa aura ketenangan dan kebijaksanaan. Sang petapa mengungkapkan bahwa kondisi Joko adalah akibat kutukan dari ilmu hitam. Petapa bijak itu mengatakan bahwa kutukan dapat terlepas jika Joko dititipkan untuk dibesarkan oleh seorang janda miskin bernama Mbok Randa yang tinggal di kerajaan tetangga. Di sanalah Joko akan menemukan jalan takdir kesembuhannya. Dengan hati yang hancur namun penuh keikhlasan, Prabu Asmawikana dan permaisuri menyerahkan bayi mereka. Petapa sakti pun pergi meninggalkan istana, menggendong Joko menuju takdirnya. Di sebuah gubuk sederhana, Mbok Randa menerima amanah yang disampaikan petapa itu dengan rasa bahagia, karena ia pun telah lama hidup sendiri. Di
Di tangan Mbok Randa, Joko tumbuh menjadi pemuda berbudi luhur. Ia rajin bekerja, penyabar, dan tak pernah mengeluh. Meski perundungan kerap menghampirinya akibat rupa yang berbeda, Joko tetap rendah hati. Masyarakat menjulukinya Joko Kendil. Suatu malam, Joko mendapat mimpi yang terasa nyata. Dalam mimpi itu, ia melihat bayangan dirinya yang sembuh dari kutukan. Sebuah pesan samar terpatri di benaknya, bahwa kesembuhannya hanya akan terjadi jika ia menikahi salah satu dari putri sang raja. Mimpi itu disampaikan kepada Mbok Randa. Hati perempuan tua itu diliputi kebingungan dan kecemasan. Bagaimana mungkin seorang pemuda miskin dan buruk rupa meminang putri raja? Namun cinta seorang ibu mengalahkan rasa takut. Dengan langkah berat namun tekad bulat, mereka berangkat menuju istana. Tak disangka sang raja menerima maksud kedatangan mereka dengan lapang dada. Namun sang raja memberikan isyarat bahwa pinangannya hanya sah jika salah satu dari 3 putrinya sendiri yang menerima tanpa adanya paksaan. Putri sulung menolak mentah-mentah karena hanya menginginkan suami dari kalangan saudagar kaya. Putri kedua memandang fisik Joko dengan hina dan hanya mendambakan kesatria gagah. Penolakan itu disertai cemoohan yang melukai hati Joko dan Mbok Randa. Namun di luar dugaan, putri bungsu yang bernama Putri Melati menerima pinangan Joko Kendil. Putri Melati dikenal lembut dan baik hati. Setelah pernikahan terjalin antara Putri Melati dan Joko Kendil, sang putri kerap menjadi bahan ejekan kedua kakaknya. Namun ia tetap tabah. Suatu hari, kerajaan mengadakan lomba ketangkasan. Banyak pangeran dan panglima dari banyak negeri hadir untuk menunjukkan kehebatan mereka. Joko Kendil tak turut serta dengan alasan sedang sakit. Di tengah perlombaan, muncullah seorang kesatria gagah dan tampan. Kepiawaiannya dalam bela diri dan ketampanan parasnya membuat semua orang terpukau. Putri pertama dan kedua seketika jatuh hati melihat kesatria tersebut. Dan mereka mengejek Putri Melati karena telah menikah dengan Joko Kendil. Hati Putri Melati remuk oleh hinaan itu. Ia berlari ke kamarnya, menangis dalam kesendirian. Di dalam kamar, pandangannya tertuju pada sebuah kendil. Amarah dan kesedihan membuatnya membanting kendil itu hingga hancur berkeping-keping. Tak lama kemudian, kesatria gagah itu masuk ke kamar Putri Melati, mendapati sang putri sedang menangis. Kemudian kesatria itu mengungkapkan jati dirinya. Ia bukan orang lain, melainkan Joko Kendil, suaminya. Hancurnya kendil seperti simbol runtuhnya kutukan.